saya, Said Mulyadi, Wakil Bupati Pidijaya, siap mendukung sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri demi pembelajaran berpihak kepada murid-murid kita. Saya mengajak ibu bapak guru untuk saling belajar dan berbagi. Gunakan berbagai sumber belajar yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Selamat dan sukses untuk seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka, khususnya di Kabupaten Pidijaya dan di seluruh Indonesia. Teruslah berproses, berdaya, dan berkembang untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidijaya siap mendukung sekolah-sekolah di Kabupaten Pidijaya yang telah mendaftar kurikulum merdeka jalur mandiri. Dinas Pendidikan Kabupaten Pidijaya telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran ini. 9 satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak, yaitu 2 sekolah SMP, 5 sekolah dasar, dan 2 TK atau PAUD. 24 guru penggerak dari berbagai jenjang. 62 sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka atau IKM. 5 pengajar praktik baik. 5 orang fasilitator sekolah penggerak. Kami berkomitmen terus meningkatkan pemahaman tenaga pendidik terhadap kurikulum merdeka dengan mendorong pemanfaatan platform Merdeka Mengajar serta memberdayakan dan mengaktifasi komunitas belajar. Selamat dan sukses untuk seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka di Kabupaten Pidijaya dan di seluruh Indonesia. Mari berikan layanan pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Merdu, Kabupaten Pidijaya. Saat ini kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Pidijaya yang insya Allah mengimplementasikan kurikulum merdeka mulai tahun pelajaran 2022-2023. Dalam mengimplementasi kurikulum ini, kami melihat bahwa materi yang tersajikan di dalam kurikulum ini sangat lengkap, sangat bagus, sehingga ini sangat mendukung baik dalam hal peningkatan mutu guru maupun peningkatan mutu siswa kami. Sehingga kita harapkan bahwa kurikulum ini mantap dan bisa menghasilkan lulusan terbaik. Contohnya, terhadap modul ajar, bahan ajar yang disajikan baik berupa digital maupun manual itu sangat sempurna. Kemudian bahan ajar yang bisa diunggah oleh guru lewat media digital itu juga sangat mempengaruhi kepada kesuksesan pembelajaran seorang guru. Kenapa? Karena seakan-akan guru kami itu bisa mengunggah materi ajar atau modul ajar itu secara tak terbatas begitu. Kemudian kesempatan yang diberikan dalam pembelajaran yang berbasis digital atau melalui modul-modul ajar itu juga banyak bermanfaat bagi siswa kami, sehingga baik itu berupa aplikasi pembelajaran maupun yang lainnya itu semua bisa digunakan oleh guru dan siswa kami. Mungkin kurikulum sebelumnya itu belum tersedia. Yang terpenting dalam IKM ini adalah bahwa semua siswa atau lulusan itu diharapkan memiliki karakter dan sikap yang baik. Ya, yang namanya profil penguatan profil pelajar Pancasila itu, yang insya Allah nilai utamanya itu memuat ya bahwa dia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan ini adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga siswa kita bukan saja nanti memiliki kognitif pengetahuan yang banyak, tapi juga memiliki sikap yang baik. Sehingga tidak salah kalau semua sekolah akan mengimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tinggadeng, yang merupakan salah satu yang mengimplementasikan kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Kabupaten Pidijaya. Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan daripada kurikulum 2015. Kurikulum merdeka menggali potensi besar yang ada pada peserta didik dan guru untuk berinovasi
dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Kebijakan kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan budaya lokal atau kearifan lokal, sosial ekonomi, dan juga lingkungan. Ada beberapa hal yang menarik yang menjadi tantangan bagi saya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama sekali adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkarya sesuai dengan bakat dan minat siswa sendiri. Nah, dalam berinovasi ini, guru berfungsi sebagai fasilitator, di mana guru di sini hanya memfasilitasi siswa. Dalam memfasilitasi siswa, guru sudah dibekali dengan beberapa data yang dilakukan dari awal, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sangat berfungsi sekali bagi guru untuk mengenal karakteristik siswa secara spesifik. Yang kedua, kurikulum merdeka ini bagi guru itu sudah disiapkan berbagai plafon, di mana di plafon Merdeka Mengajar, guru dapat mengakses berbagai konten belajar dan mengakses berbagai karya nyata dari teman-teman guru di seluruh Indonesia, juga bisa mengupload karya-karya nyata guru itu sendiri. Bagi guru yang punya kendala, bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru dalam komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan satu lagi yang sangat menarik bagi saya, yaitu program P5-nya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana proyek ini memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengalami pengetahuan dalam mengembangkan karakter, penguatan karakter yang belajar berdasarkan lingkungan yang ada di sekeliling siswa. Yang saya sudah lakukan, yang pertama sekali kami seluruh warga sekolah sudah login ke PMM dan juga sudah melakukan IHT pengembangan. Juga insya Allah kami akan melakukan implementasian dalam kegiatan proses belajar mengajar. Harapan saya yang pertama sekali adalah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPMP juga, kami tahu implementasi kurikulum ini adalah masih baru bagi kami. Banyak hal-hal yang harus kami pelajari, sehingga kami sangat mengharapkan adanya pendampingan baik dari Kementerian, BPMP sebagai perwakilannya maupun Dinas Pendidikan Kabupaten PD Jaya. Dan harapan saya juga sangat mengharapkan kepada semua teman-teman guru dan kepala sekolah yang ada di Kabupaten PD Jaya, ayo kita implementasikan program kurikulum merdeka ini, karena program ini tidak sulit. Kita sudah difasilitasi dengan platform Merdeka Mengajar. Di sana kita bisa belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan komunitas semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Safrina, guru SMP 1 Madu. Menurut saya, kurikulum merdeka merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemulihan pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran menjadi sederhana, mendalam, relevan, dan interaktif. Kami berusaha mempelajari dan mencari tahu kurikulum merdeka melalui berbagai sumber belajar, yakni panduan penerapan kurikulum merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan komunitas belajar di sekolah. Saya belajar dan mencari tahu apa itu kurikulum merdeka, bagaimana merumuskan asesmen, pembelajaran terdiferensiasi, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, sampai pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen awal pembelajaran kepada murid merupakan langkah awal yang penting bagi guru untuk memetakan murid berada pada tahap awal berkembang, siap, atau mahir. Dan yang paling penting pada asesmen awal ini adalah membangun kesadaran guru tentang keberagaman capaian belajar murid. Setelah mengetahui capaian belajar murid, kami melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahapan setiap murid. Di sini pentingnya pemahaman guru terhadap paradigma pembelajaran terdiferensiasi agar dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid saya. Saya yakin kurikulum merdeka akan dapat mentransformasi pendidikan Indonesia dan menjadikan generasi bangsa kita semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.